istilah cancel culture. Walaupun sebetulnya sejak lama istilah cancel culture di luar negeri itu banyak sering dipakai. Cancel culture ini adalah satu fenomena yang eee eee, muncul banyak di sosial media. Kasusnya, Indonesia dengan Qatar baru kemarin kan, Iya iya kalah. iya. Begitu kalah, Wasitnya itu diserang sama wasitnya kena netizen. cancel culture gitu. Kenapa? Oke. Karena 3-0 dianggap wasitnya salah memberikan kartu merah. Oke. Habis diberondong itu di Instagram-nya. Halo Sobat Investor, apa kabar? Senang banget saya Wiki Adrian, kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Buat kamu yang sering sekali scrolling di Instagram ataupun di TikTok, ada sebuah fenomena yang terjadi di dunia terkait dengan boykot yang dilakukan oleh banyak sekali masyarakat di dunia terhadap produk-produk yang diproduksi oleh Israel ataupun negara-negara yang terafiliasi dan juga memiliki kerjasama dengan Israel gitu ya, karena memang ada konflik antara Israel dan juga Hamas di jalur Gaza gitu ya, dan satu istilah yang kayaknya belakangan cukup familiar didengar sama kita semua adalah cancel culture, oke? Istilah cancel culture ini menjadi familiar akhir-akhir ini terutama setelah adanya aksi boykot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel, dan maka ini juga merupakan aksi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi mungkin belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya makna dari cancel culture dan apa tujuannya dari gerakan ini, dampaknya seperti apa, apakah ini kemudian menjadi sebuah upaya yang cukup efektif untuk kemudian memberikan efek jerakkah secara ekonomi terhadap sebuah negara yang dinilai merugikan negara yang lain dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan ngobrol terkait dengan cancel culture tersebut dengan Prof. Aryawan Gunadi. Beliau adalah guru besar Universitas Tarumanegara. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Prof. Aryawan. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Thank you Kabar sudah baik juga ya. Kabar baik juga. Thank you udah join di Fincast kali ini. Kita Sama-sama. akan ngobrol satu hal yang kayaknya ini cukup hype, diobrolin sama semua orang lah ya. Mau itu anak muda, orang tua gitu, terkait dengan aksi boykot yang dilakukan terhadap produk-produk yang diproduksi oleh Israel ataupun negara-negara yang terafiliasi dengan Israel. With or without menyadari bahwa yang mereka lakukan itu ternyata adalah cancel culture. Nah, mungkin boleh disampaikan nggak sebetulnya cancel culture ini apa sih, Prof? Iya. Jadi memang ini benar, saya sepakat bahwa ini lagi hype banget istilah cancel culture. Walaupun sebetulnya sejak lama istilah cancel culture di luar negeri itu banyak sering dipakai. Ya kan, di Singapura, di Korea Selatan, dan beberapa negara belahan Eropa lain. Nah, cancel culture itu kan sebetulnya satu konsep di mana adanya pengenyampingan, semacam boykot, baik itu secara terstruktur, masif, ataupun secara parsial, atas satu produk, baik barang atau jasa maupun perorangan, akan satu peristiwa tertentu. Jadi misalnya ambil contoh, ada satu fenomena sosial yang di masyarakat kita maupun di luar negeri, katakanlah tidak sesuai lah dengan apa yang norms yang ada di kita. Nah, biasanya publik atau masyarakat akan mengenyampingkan itu. Istilahnya di boykot lah. Nah, boykot itu biasanya itu memang cancel culture, sering dibilang istilah cancel culture itu memang tidak hanya produk barang dan jasa. Kalau sekarang itu kan banyak, karena ini memang ada case antara Israel dan Palestina gitu kan. Kalau dulu itu ya biasanya juga terhadap orang perorangan. Nah, itu banyak tuh, kayak di Singapura misalnya masalah case mengenai LGBT yang tadi saya sampaikan bahwa sedang dirumuskan undang-undang anti cancel culture untuk bisa cancel culture itu tidak terlalu di blow up. Tapi di pihak yang tidak setuju ya, ini kan berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Ya, freedom of expression gitu. Cancel culture ini adalah sebuah sanksi sosial sebenarnya ya yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang mereka kemudian punya narasi yang sama, visi yang sama, misi yang sama gitu, karena merasa semacam merasa empati gitu terhadap satu hal yang terjadi dengan orang lain dan merasa dirugikan lah ya oleh peran yang dilakukan oleh salah satu negara lah ya, itu kalau konteksnya konflik geopolitik. Tapi yang belakangan yang juga sering karena nih saya anaknya musik banget nih ceritanya Prof ya kan, banyak banget informasi-informasi di dunia musik, apakah itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kalau kemarin sempat kasus R. Kelly yang kemudian di cancel gitu ya, ataupun mungkin banyak orang-orang yang tadinya suka banget sama musiknya dia karena dia terlibat dalam
kasus child grooming dan lain sebagainya, Mhm. sehingga kemudian secara fans dan pembelian musik, produk-produk karya-karya dia juga Di-ban. menurun drastis dan juga di-ban. Ada Mhm. juga, PDD yang belakangan juga ini Mhm lagi mhm. berjalan kasusnya gitu ya. Iya Nah, sebenarnya, sejauh mana ini sebetulnya dapat menjadi satu hal yang cukup efektif dilakukan dan pernah terjadi nggak sih di Indonesia, iya Prof, menurut, apa namanya, kacamata Prof sendiri? iya. Kalau kita lihat fenomena untuk cancel culture Mhm. sebenarnya seringkali ada di Indonesia, Mmm. ya kan. Mungkin kita tidak sebut produknya, tapi air minum kemasan yang sangat terkenal pernah di-ban produknya, Mmm. ya kan, karena melakukan sesuatu yang mungkin dianggap masyarakat mendukung, apa Oke. namanya, hal-hal tertentu, peristiwa tertentu yang mengakibatkan di-ban. Mmm. Produk kopi yang terkenal, seluruh dunia terkenal, Oke. di-ban juga, ya kan. Lalu ada beberapa produk-produk dari barat yang, juga sekarang dengan, Israel case, misalnya dianggap masyarakat tidak ingin membeli itu, gitu. Nah tadi child grooming dan sebagainya juga sama. Mmm. Nah, kalau kita lihat ini dari perspektif perdagangan internasional gitu ya misalnya ya, bagaimana melihat hukum perdagangan internasional, bagaimana melihat itu. Mmm. Sebenarnya kalau aturan di internasional itu melihat bahwa ada yang namanya prinsip most favored nation, kita sebutnya Mmm. MFN. Jadi di dalam WTO atau World Trade Organization menyampaikan bahwa setiap produk barang ataupun jasa ataupun perorangan yang masuk ke dalam wilayahnya satu negara tidak boleh didiskriminasi. Mmm. Jadi misalnya ada K-pop masuk ke Indonesia gitu kan yang lagi hype nih, ya Mmm. kan. Lalu ada, katakanlah, produk lagu dari negara lain ataupun di Indonesia. Itu Mmm. tetap treatment-nya harus sama, nggak boleh Oke. di-ban-ban gitu nggak boleh. Karena basic-nya yang namanya hambatan perdagangan internasional itu harus less, harus makin kecil. Border tuh nggak boleh Mmm. ada banyak hambatan-hambatan gitu. Nah, Oke. cancel culture ini adalah satu fenomena yang, eee eee, muncul banyak di sosial media. Artinya dengan adanya sesuatu hal gitu kan, kayak waktu kasusnya Piala Dunia U20 gitu ya, Mhm. akibatnya, banyak masyarakat yang empathy yang tadi seperti Pak Reki bilang, Mmm. empathy, simpati gitu kan, akhirnya mem-ban produk dan yang lain-lainnya, Mhm. ya kan. Nah ini yang memang bisa seringkali akan, menjadi masalah yang kita memang mesti hati-hati. Oke. Kemarin deh sepak bola. Kasusnya, Indonesia dengan Qatar, baru Mmm. kemarin kan, Iya iya kalah. iya. Begitu kalah, Wasitnya itu diserang sama wasitnya kena netizen. cancel culture gitu. Kenapa? Oke. Karena 3-0 dianggap wasitnya salah memberikan kartu merah. Oke. Habis diberondong itu di Mhm Instagram-nya, mhm. ya kan. Malah ada yang menyampaikan untuk produk-produk asal negaranya mau di Di cancel culture juga ya. boikot This is juga. very careful. Ini satu fenomena yang sebetulnya Mmm. ada aspek sosialnya, ada aspek Mhm. legalnya. Oke. Nah, aspek legalnya kalau yang saya lihat adalah hati-hati juga. Oke. Jangan sampai nanti Indonesia kena ke WTO. Nah, Mmm. pertanyaannya Indonesia nih sekarang ada nggak kasus di WTO? Ada. Mmm. Ketika kita sekarang ini yang kasus yang lagi rame ini di IDX pun juga banyak diangkat mengenai larangan ekspor nikel. Mmm. Kita kan juga melakukan itu juga, artinya larangan ekspor nikel ke beberapa negara karena kita ingin melakukan hilirisasi. Tapi kita kalah di tingkat pertama di WTO. Mhm. Ini pemerintah lagi coba tingkat kedua. Nanti kita lihat sambil jalan. Nah, Mhm. jadi cancel culture ini isu yang menarik kalau kita nggak hati-hati treatment-nya, internasional pun akan melihat. Oke. Jadi ada aspek legalnya, aspek sosial, yuridis, filosofisnya ada nih, Oke. sosiologisnya Oke, gitu. kalau kita lihat sebenarnya cancel culture, spesifik ke Mhm. kasus yang terjadi kemudian, Mhm. terkait dengan Israel, dan juga Palestina Yes. gitu ya, banyak produk-produk yang diproduksi oleh Israel dan ataupun yang terafiliasi Iya. dengan Israel gitu. Yang memboikot kan bukan negara, artinya kan tidak Mhm. ada regulasi, tidak Iya. ada apa nih, barrier lah ya Iya. yang kemudian secara, Aturan hukum gitu ini ya. dibuat ada produk hukumnya. Tapi kan Iya. ini Indonesia, masyarakatnya sebagai market, gue Mhm. putuskan untuk nggak mau untuk beli produk lu gitu, karena, Mhm. lu tidak favorable di mata gue gitu. Nah itu, apa ya, kalau kemudian kita sambungkan dengan Iya. apa yang dilakukan oleh, Singapura sendiri gitu, Mhm. itu mereka ngaturnya gimana ya? Karena Iya. kan semuanya at the end of the day, yang punya keputusan, decision maker-nya adalah, masyarakat Mhm. gitu. Emang negara itu, ngaturnya lewat mekanisme yang seperti apa gitu? Gimana, Prof? Iya, jadi memang menarik karena yang di satu sisi contoh yang Singapura, Mhm. ya kan dia menghadapi fenomena LGBT Mmm. misalnya, ada yang pro, ada yang kontra. Dan dia untuk menangani itu dia salah satunya adalah sedang melakukan perancangan undang-undang, anti cancel culture, anti Mmm. pemboikotan lah. Mhm. Saya ngerti mungkin Singapura itu kan negara yang, sudah cukup maju,
produk barang dan jasanya pun advance, dikenal di mana-mana menjadi sumber investment devisa dari negaranya. Mhm. Jadi dia hati-hati banget kalau ada produk negara yang di-ban, Mmm. karena Singapura sangat secure untuk hal itu. Nah, dia ingin melegalkan mengenai hal itu, supaya nanti ke depannya itu lebih clear walaupun dalam rumusan. Nah, Mhm. tadi betul yang, Pak Regi bilang, artinya kalau di Indonesia belum ada legal formal Mmm. yang menyatakan misalnya bahwa ini cancel culture ini dilarang atau tidak. Mmm. Walaupun kita punya prinsip GATT. GATT itu General Agreement on Tariff and Trade. Ada yang mengenai publik dan sebagainya juga diatur. Ya artinya bagaimana berperilaku, beretika untuk Mmm. dalam kaitannya kita melihat produk negara lain yang masuk ke kita. Yang tadi saya bilang prinsip perdagangan internasional mengatur bahwa kita nggak boleh ada diskriminasi antara satu negara dengan negara lain Mmm. sebagai member WTO. Oke. Kita tidak boleh diskriminasi anggur Australia yang masuk ke Indonesia dengan anggur yang ada di Indonesia, Mhm. termasuk produk-produknya Israel misalnya. Mhm. Nah itu secara in principle tuh ada. Tetapi yang tadi dia bilang, di lain sisi ada fenomena di mana ini sebetulnya bukan aturan dalam bentuk legal formal, tapi fenomena sekelompok orang Mmm. masyarakat yang berkumpul menunjukkan satu sikap empati yang saya juga appreciate. Dukungan misalnya kita dukungan terhadap satu negara nggak boleh dilakukan satu agresi yang dilakukan Mmm. misalnya diduga oleh Israel ke Palestina. Mhm. Artinya ada bentuk simpati untuk itu. Mhm. Nah hanya perlu di-manage aja supaya nanti Mmm. ke depannya itu tetap, kita sebagai warga negara Indonesia dan Indonesia as a states gitu sebagai satu negara, Mhm. tidak terkena pelanggaran-pelanggaran yang, kemungkinan muncul di WTO gitu. Mungkin nggak sih Indonesia dituntut karena masyarakatnya, bukan negaranya Iya, yang menghalangi masuknya produk sebuah negara ke Indonesia gitu. iya, Just because orangnya nggak mau konsumsi gimana dong gitu. betul betul. Karena, ya ada satu hal yang Mhm, dilakukan oleh negara tersebut sebagai konsekuensi masyarakat gua nggak mau. mhm. Mungkin atau enggak Indonesia masyarakatnya dituntut? Nggak mungkin kan? Enggak, karena kalau Eee, selama bentuk nggak ada legal formalnya tentu agak mhm. sulit membuktikannya. Oke, Nah itu berarti, yang cancel culture, is it really works? Menurut pandangan dari Prof sendiri seperti apa? Dan sejauh mana ini kemudian menjadi iya, sebuah gerakan yang efektif ternyata iya iya. gitu? Kadang-kadang kan ada istilahnya ya, ada sociological of law, ada Mmm. sociological of jurisprudence. Bahwa hukum itu kan terkadang lahir itu dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah Mhm. ini filsafatnya nih. Nah fenomena di masyarakat tuh ternyata sudah mulai muncul yang namanya cancel culture. Jadi itu menjadi sesuatu kalau kita bilang, fenomena sosiologis lah. Mhm. Nah ke depan dia akan berkembang menjadi hukum atau enggak kita lihat. Kalau di Singapura udah tahapnya dia akan menjadi undang-undang sebentar lagi. Kalau di Indonesia belum. Karena di Indonesia masyarakatnya kan majemuk, ya Mmm. menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dan pemerintah sampaikan, "Silakan ini negara demokrasi, ya kan, Anda bisa Silakan sampaikan berekspresi, apapun. This heeh. is a freedom of Iya iya iya. expression," di mana di undang-undang diatur gitu kan. Nah kalau di sana kan enggak, mungkin di Singapura lebih strict, di Mmm. China, Taiwan mungkin lebih strict, Mhm. di belahan Eropa pun juga begitu. Tetapi kalau di Indonesia saya lihat, kita masih lihat wait and see sejauh mana fenomena. Mmm. Tetapi memang banyak yang dilakukan, beberapa artis kan juga ada. Saya nggak usah sebut namanya, tapi begitu dia diduga melakukan pelecehan seksual, ya kan, dia di-cancel culture, termasuk Mmm. produknya. Dia tidak mendapat job-job untuk nyanyi Nggak atau ada tampil di endorsement juga televisi, gitu ya? endorsement dan sebagainya. Mhm. Nah, ada beberapa selebriti yang kita tahu lah, beberapa Mmm. sempat kena gitu. Oke, Mhm, tapi yang menarik adalah ketika cancel culture ini memang, really works mhm, dan juga penjualan dari sebuah produk ini turun drastis banget, betul, sehingga mengharuskan perusahaan tersebut mhm, melakukan efisiensi, PHK dan lain sebagainya. banget. Perlu nggak sih, I don't know, walaupun ini adalah sebuah freedom of speech gitu, hak Iya, hak masyarakat, kalau saya nggak mau konsumsi ya kenapa gitu, mhm, hak saya juga gitu nggak mau iya, konsumsi gitu. iya, Tapi ketika ini akan berdampak kepada layoff, mhm, kemudian juga, pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga berkurang iya gitu iya. ya. Nah, ada nggak sih, peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu? Saya ambil contoh di salah satu negara, Heeh. sebuah produk kopi yang terkenal yang kita juga semua sudah tahu di-ban. Dia Mmm. harus me-layoff sekitar 2.000 karyawannya. Mmm. Akhirnya memang banyak layoff dan PHK di mana-mana. Ya itu salah satu dampak yang ada. Jadi kita berhadapan kalau misalnya dengan cancel culture yang ada, artinya terus ini kerugian memang kalau dari perspektif kerugiannya ada. Karena kan kebanyakan mungkin beberapa produk yang kita bisa dilakukan cancel culture kan seperti susu misalnya. Ya kan, susu maupun produk-produk olahan dan yang lain-lainnya itu yang memang punya benefit langsung. Kebutuhannya belum tentu sekunder, belum tentu tersier, bisa juga yang primer. Nah dampak yang lainnya kan juga ada misalnya kaitan dengan
tadi layoff ribuan atau bahkan ratusan karyawan. Kenapa? Karena kita mungkin belum bisa langsung melakukan reindustrialisasi atau melakukan hilirisasi. Kita Hmm. lagi proses ongoing ke sana. Makanya Indonesia sekarang lagi accession, lagi proses menjadi member dari OECD, Hmm. Organizations for Economic and Cooperation Development. Diharapkan kalau Indonesia aksesi, salah satu kriteria yang dinilai mungkin salah satunya ini, seberapa Hmm. jauh kita bisa menata trade kita, perdagangan kita, fenomena Oke. di masyarakat gitu. Nah, Oke. jadi ada di satu sisi hambatan seperti itu, kendalanya yang kemungkinan akan timbul, banyak layoff dan sebagainya, tentu sales akan berkurang, akan berdampak dari perspektif ekonomi, tapi di lain sisi sebenarnya bisa ada peluang juga dari Hmm. small medium enterprise UMKM kita. Hmm. Kalau ada UMKM kita misalnya, kita nggak harus ngandelin kopi luar, kopi di tanah air hebat-hebat gitu Mas Iya, dan Eki, enak-enak juga ya. enak-enak juga Heeh. gitu kan. Nah Masuk kenapa? aja. Masuk aja di Mumpung mereka situ. lagi diboykot. Betul, lagi boykot. Walaupun ini kemudian Jadi tidak serta momentum iya gitu, iya momentum. momentum, Tidak serta-merta, kita mhm, mendukung 100% ini. Kita kemudian melihat ini sebagai iya, sebuah fenomena aja dan ternyata fenomena, works dan membuat kemudian, targetnya ya, merasakan semacam konsekuensi lah. Dan iya, ini juga dengan adanya cancel culture ini, untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi ataupun sebuah negara emang mhm, juga harus hati-hati dong. hati-hati, Untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan langkah-langkah di percaturan geopolitik dan betul, juga global, betul, bagaimana mengkomunikasikan brand-nya, yes, bagaimana mereka melakukan, mempraktekkan CSR ataupun iya. ESG dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Jadi beberapa harus negara hati-hati ini nih jadi Mas Reki semacam kritis nih. oke, Jadi ada beberapa negara tuh sampai ngatur yang tadi Pak Reki bilang. mmm, Ngaturnya dari mulai brand-nya, sampai orang yang melakukan endorsement, dia hati-hati banget. mmm, Karena jangan sampai nih public figure, ya kan bisa kena cancel culture. Karena harus di-profiling lah, orang ini seperti apa dan sebagainya. Produknya pun juga hati-hati ketika dia ada distribute ke berarti ada beberapa positifnya negara. juga dong cancel Heeh. culture ini sebagai kontrol sosial? Ada juga positifnya sebagai Ah, kontrol sosial, betul. Kalau oke, saya melihat begitu. Tetapi fenomena sosial ini yang menjadi menarik adalah kan dia bisa mewarnai sektor hukum juga, Pak. Walaupun dia mmm, dimulai dari sosial kemasyarakatan, tetapi kayak contoh di Singapura dan mungkin beberapa negara yang akan mengikuti menjadi undang-undang, mhm, artinya dia bisa mewarnai akan menjadi satu legal formal untuk oke kedepannya. Jadi kita oke nggak bisa main-main nih ternyata oke. gitu. Terkait dengan Mhm, cancel culture mhm, ini, kita tidak dapat pungkiri dan kita tidak dapat cegah ketika ada satu black iya, campaign yang menunggangi, gitu betul, ya. black campaign. Ada yang misalnya tiba-tiba menunggangi karena persaingan bisnis aja. Gua kalau main secara fair, gua nggak menang gitu. Tapi Mhm, dengan masuk ke ataupun mmm, menunggangi, cancel culture ini mungkin bisa, works gitu dan juga bisa mengalahkan, saingan gue gitu. Nah, betul. ngelihat ini seperti apa? Nah, dari perspektif hukum nih ya, karena Heeh. saya orang legal. Kita kan punya hukum yang namanya competition law, hukum persaingan Mmm, usaha. oke. Jadi di situ diaturlah orang yang melakukan monopoli, melakukan dumping, oligopoli dan sebagainya. Kita lihat dalam persaingannya dia ada fairness atau enggak. Mmm, Nah, masalahnya undang-undang persaingan usaha kita itu udah cukup lama, tidak diperbarui. Jadi istilah cancel culture mungkin nggak masuk tuh di undang-undang competition law di mmm. kita. Jadi mesti diatur yang tadi Mas Reki bilang potensial untuk satu brand akan menghancurkan brand lain dengan menggunakan fenomena cancel culture bisa terjadi, bisa. Mmm, Itu persaingan usaha juga. Jadi oke. persaingan usaha itu tidak harus selalu dalam bentuk misalnya, monopoli sebagian produk atau Mmm, oligopoli hancurkan brand lain kita berklaster dan mhm sebagainya. mhm. Tetapi fenomenanya ya sekarang bisa terjadi produk di sana diserang dengan cancel culture, Oke, gitu. Itu yang harus hati-hati. iya iya iya, Nah ini yang belum banyak dibahas nih, memang betul. dan memang belum Mhm. ada mekanisme untuk mengatur itu dan mengawasi itu Belum ya? ada mekanisme untuk Oke, itu. dan memang Mhm. memerlukan penyelidikan lebih lanjut, ada Yes, karena upaya kalau di KPPU, Komisi mhm, Pengawas Persaingan Usaha biasanya melihat produk dan sebagainya. Ke depan mmm, dia harus lebih in-depth melihat, ya persaingan-persaingan itu yang potensial ternyata definisi persaingan usaha itu bisa meluas gitu. oke, Mhm mhm, balik lagi ke aksi boikot ini, iya secara, dampak apakah ini dapat berlangsung lama atau seperti apa? Perlu hal apa untuk kemudian menghentikan sebuah aksi boikot ataupun cancel culture yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sebuah negara ataupun sebuah produk? iya. Kalau saya lihat ini bisa berlangsung lama, iya jawabannya. Mmm, Contoh kasusnya Israel dan Palestina. Baru berapa hari yang lalu kan, Iran dengan mmm, Israel. mhm, Ya kan, rudal dan sebagainya. Makanya
penerbangan ke Middle East dan sebagainya kan juga bisa terhambat gitu. Artinya ini bisa kemana-mana nih sektornya. Begitu ada serangan itu langsung Menteri Keuangan yang mengadakan rapat dan yang lain-lainnya karena melihat ada potensi efek nggak secara ekonomi, dolar, emas dan sebagainya, kenaikan dan sebagainya. Nah, artinya fenomena untuk melakukan ini ya harusnya selain misalnya melakukan cancel culture, ya kita bisa melakukan diplomasi aktif misalnya. Misalnya dengan UN, ya artinya dengan PBB, dengan Liga Arab, lalu dengan organisasi-organisasi internasional WTO, ya diperluaslah diplomasi aktif kita ke beberapa negara. Lalu kita kan juga banyak memberikan bantuan kemanusiaan tuh kemarin pemerintah terhadap Palestina dan sebagainya. Menurut saya tuh akan lebih nyata lah gitu kan. Nah ini memang sebagian tetap masyarakat memang melihat bukan hanya itu aja. Makanya saya usulkan perlu ada penguatan hubungan diplomatik lah antara negara-negara yang ada. Apalagi kita kan ada di ASEAN juga. ASEAN bukan hanya Indonesia, ASEAN pun juga harus memiliki sikap yang sama bagaimana menghadapi cancel culture yang ada. Jadi Indonesia sebagai satu negara pasti masyarakatnya menyikapi. Tapi di ASEAN itu tentu harus disikapi dengan baik. Apalagi Indonesia kan bekas menjadi ketua ASEAN, bekas menjadi presidensi G20 tahun-tahun kemarin. Gitu. Tapi sebenarnya Indonesia juga kayaknya mungkin sampai sekarang jadi korban cancel culture oleh masyarakat Eropa terkait dengan sawit di Indonesia. Karena ada berbagai macam practices yang diduga prakteknya tidak sustainable gitu ya. Undang-undang anti deforestasi itu UDR ya. Betul. Artinya kan secara point of view kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai negara yang produknya di cancel oleh culture ataupun oleh masyarakat ataupun oleh konsumen gitu. Artinya kan sebetulnya risk management kemudian juga pola-pola terkait dengan strategi public relation yang sangat efektif, efisien dan juga intens ini juga perlu dilakukan ya sebenarnya. Dan mungkin most likely hal itu juga akan dilakukan oleh negara-negara yang produknya kita cancel ataupun kita boykot di Indonesia. Perlu ada pendekatan intens ya karena dampaknya menurut Prof tadi akan lama gitu. Betul. Karena yang tadi Mas Reki bilang bahwa kasus kelapa sawit itu ya sampai sekarang marak. Kelapa sawit kita nggak bisa masuk banyak ke pasar Uni Eropa karena ada undang-undang namanya EUDR, European Union Deforestation Regulations. Karena dianggapnya kelapa sawit yang kita peroleh dan sebagainya karena hasil dari penggundulan hutan dan sebagainya. Makanya dibully lah kita di cancel culture. Nah ini yang memang menjadi masalah. Apakah itu memang benar kita lakukan itu karena itu atau karena memang Uni Eropa itu punya maksud yang lain. Misalnya maksud yang lain adalah ingin pasar ini sebetulnya tidak hanya ke Indonesia, tetapi ada di negara-negara Uni Eropa. Jadi persaingan semakin kecil lah. Nah ini yang harus kita lihat. Karena basically kalau untuk EUDR itu kan kalau kita masuk ke pasarnya negara lain kan nggak boleh ada hambatan. Atau ini merupakan balasan. Karena kita nggak boleh kita melarang ekspor nikel. Jadi dibalas dengan EUDR oleh Uni Eropa. Nah ini yang harus hati-hati gitu. Jadi cancel culture tuh tipis-tipis dengan fenomena hukum dan yang lain-lainnya. Ini memang benar-benar menarik nih isu ini. Betul. Dan bisa cukup sensitif dan juga bisa berujung kepada kebijakan sebuah negara melakukan retaliasi ataupun mungkin pembalasan ya terhadap hal yang kemudian sebetulnya dilakukan oleh masyarakat tapi ujung-ujungnya kok kesannya Indonesianya ataupun negaranya yang melakukan boykot itu. Betul. Terkait dengan dampak-dampak tadi yang ditimbulkan, ada layoff, kemudian juga ada dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan lah ya. Khususnya dari perusahaan-perusahaan tadi yang kemudian terafiliasi dengan Israel dan lain sebagainya. Sebetulnya ada insight nggak sih untuk masyarakat gitu terkait dengan hal ini? Karena untuk brand-brand yang dinilai terafiliasi kan itu juga kemudian punya cabang di Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja, memperkerjakan mereka gitu. Kalaupun ini kemudian layoff kan ada banyak juga masyarakat Indonesia yang ini adalah saudara-saudara kita juga gitu yang mendapatkan kerugian. Nah, apa sih yang perlu dipertimbangkan lah ya oleh masyarakat sendiri gitu sebelum kemudian melakukan boykot terhadap ataupun cancel culture terhadap sebuah produk? Iya, yang pertama menurut saya kita sebelum melakukan boykot atau cancel culture atau apapun itu kita melihat look back dari sektor yang ada di kita deh. Yang tadi apakah kita sudah siap hilirisasi,
katakanlah reindustrialisasi, Betul. siap nggak kita untuk UMKM kita untuk bisa bersaing. Kalau ini nggak ada produk ini, kalau kita lihat dengan sekian juta rakyat Indonesia yang Mhm. masih mengandalkan produk itu dan bergantung pada produk itu dan produk Mhm. lokal kita belum bisa bersaing, kita siap nggak? Karena kalau kita Mmm. cancel, arti produk itu atau barang dan jasa itu nggak bisa kita gunakan. Iya. Nah, kalau kita sudah siap itu ya mungkin kita fight nggak ada masalah. Mmm. Nah, yang kedua adalah menyikapinya dengan wise, dengan bijak. Kalaupun kita tidak setuju misalnya dengan beberapa hal sikap itu, kita sampaikan dengan cara yang wajar. Mmm. Arti tidak sampai berlebihan, lebih baik kita, lakukan dengan cara-cara yang baik. Penguatan Mmm. hubungan diplomatik, penguatan diplomasi dengan negara-negara, kita percayakan kepada aparatur atau pemerintah yang sedang bekerja, ataupun melalui instansi-instansi yang ada. Jadi Mmm. ada ranahnya lah untuk menyalurkan hal itu. Oke. Cuman balik lagi yang namanya sosial media, Iya yang iya iya. namanya kebebasan berekspresi itu Mhm. sekarang semua serba bebas. Betul, walaupun Indonesia posisinya tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel ya, Yes, artinya tidak betul. ada upaya secara G2G yang bisa dilakukan gitu ya, Betul betul. mengenai hal ini gitu. Tapi ya, Betul. ini adalah sebagai sebuah reaksi dari, Iya. aksi yang memang sudah dilakukan dan sekali lagi ini bisa menjadi sebuah kontrol sosial apakah itu untuk, negara di seluruh dunia dan juga Betul. perusahaan gitu ya, Betul nggak bisa betul. kemudian sembaranganlah, Iya. mencederai citra dari produk ataupun negara mereka, Betul. sehingga bikin orang ya meng-cancel produknya gitu ya. Betul. Oke. Itu kelihatan Mas Iya Reki, iya. bahwa panglima atau hukum yang tertinggi atau aturan atau katakanlah fenomena yang tertinggi itu Mhm ternyata mhm. bukan hanya di kepalanya atau Mmm. di kepala pemerintahan, kepala Betul. negara, tapi dari masyarakatnya. Iya, ternyata kita punya andil Iya, ya. ternyata masyarakat pun punya andil. Betul, apalagi untuk memberikan sanksi secara Sanksi secara ekonomi sosial, dan juga sosial. ekonomi. Oke, Prof, thank you ya udah Terima ngobrol-ngobrol ini kasih, Kak. memberikan pencerahan Sure. tentunya soal hal yang memang lagi, banyak sekali Lagi dilakukan hype. ataupun mungkin hype sekali. Mhm. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight baru untuk sobat investor dimanapun, kamu berada menyaksikan Fincast. Besok-besok jangan kapok ya Prof ya, kita Pasti ngobrol-ngobrol lah. lagi ya, ngobrol hal lain. Tinggal di-info aja. Siap siap, oke. Dan untuk sobat Terima kasih. investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast, your home of finance and investment. Kita masih punya banyak sekali episode-episode seru dan menghadirkan narasumber-narasumber yang oke-oke ya. Wiki Adrian pamit, dah.